فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Bismillah. Pada lafal fa'azallahuma syaitanu, pada lafal fa alirkan nafas kita, karena fa sifatnya sifat hamas. Fa. Kemudian za alirkan ininya, suaranya. Kemudian di sini langsung fa'azallahuma syaitan. Di sini ma tidak boleh dipanjangkan meskipun dia awalnya mad tabi'i. Karena dia bertemu dengan alif lam di sini dan alif lam syamsiyah. Ini ada alif lam yang kita tulis tapi tidak kita baca. Ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Kemudian kita langsung ke huruf shin yang ditasydidkan. Kemudian pada lafal asy-syaita, syaita. Hati-hati di lafal ya. Di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf ya. Jangan sampai ini dibaca dengan bacaan memantul. Misalnya syaita, nah gitu ya. Atau dia tidak boleh memantul ya-nya. Syaita itu mantul. Harusnya asy-syaitanu, asy-syaitanu. Nah. Kemudian pada lafal to, di sini ada bacaan mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf fathah pada lafal to bertemu dengan alif. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal anha ada nun sukun bertemu dengan ha, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yaitu cara membacanya adalah suara nunnya dijelaskan suara nun sukunnya, anha, dan tidak boleh ditahan, anha. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Kha fa akhrajahuma. Lafal ma mad tabi'i fathah bertemu alif lagi. Kemudian pada lafal mimma ada bacaan gunnah. Pada lafal mim berharokat tasydid dan di sini diwarnai dengan warna hijau, artinya kita menahan suara nya sepanjang 2 harokat. Mimma, jangan langsung mimma. Itu banyak sekali terjadi yang seperti itu. Dia malah tidak menahan gunnahnya tapi langsung saja mimma, harusnya ditahan dulu. Mimma kana fi. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i lagi. Kana, kedua-duanya sama panjang mad tabi'i yaitu 2 harakat. Kemudian pada lafal fi, ketika kita waqaf di sini, ini kita menjadi hukum tajwidnya berupa mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan atau ketika kita waqaf. Dan sebelum huruf waqaf itu yang dimatikan itu, misalkan di sini kita berhenti pada lafal huruf ha kan menjadi sukun, maka jadinya fi, ya fi gitu ya. Maaf, misalkan contoh begini, fihi gitu ya kan, karena kita waqaf fi ya mati, hanya ikut mati. Nah, sebelum huruf ha yang dimatikan ini ada huruf ha sukun, ada huruf ya sukun atau huruf mad, maka inilah kita namakan dengan mad arid sukun. Mad yang terjadi, mad artinya memanjangkan, panjang ya. Sukunnya di mana sukun aridnya? Pada lafal ha ini sukun arid, maka hanya mati. Kemudian sebelumnya ada huruf ya yang disukunkan, maka panjangnya kita boleh memilih 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Misalnya kana fi 2 harokat, atau fi 4 harokat, atau 6 harokat fi. Kita coba ulang. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kemudian wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Pada lafal wa qulna ihbitu
Hati-hati ini jangan dibaca wa qulna uhbitu. Ini bukan harokat. Pada lafal alif, alif itu pada dasarnya tidak memiliki harokat atau tidak memiliki bacaan. Dia hanya menandakan panjang huruf. Maka wa qulna langsung kepada huruf ha yang disukunkan. Wa qulna bitu, tu mad tabi'i yaitu dhamma bertemu waw. Wa qulna bitu ba'dukum, hati-hati dalam hafal ain, jangan ba'dukum, jangan diganti dengan hamzah, jangan ba'dukum tapi dia ain. Ain memiliki salah satu sifat yaitu sifat bainiyah, yaitu tidak terlalu ditahan suaranya dan tidak terlalu dialirkan, tapi tengah-tengah. Ba'dukum li ba'din adu. Kemudian pada lafal kumli, ya, ada lafal mim mati bertemu lam. Ini kita hukumnya dengan bacaan izhar syafawi, yaitu terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf ijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian li ba'din, ain sama din adu, di sini ada bacaan izhar halqi yang dimana kita wajib menjelaskan suara tanwinnya dengan jelas. Kemudian melafal adu, ini hati-hati. Nah, ini yang sering terjadi banyak kesalahan dalam melafalkan adu. Yaitu dia dalam melafalkan adu itu ditahan, misalnya adu, harusnya bukan, atau misalnya adu, tapi dia ditekan huruf wawnya, adu, karena dia tasydid. Masukkan dulu ke waw tasydidnya baru dimatikan. Li ba'din adu, ya, bukan adu, jangan dipanjangkan, tapi adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, alhamdulillah. Di sini kita lihat walakum fil ardi, ada mim mati bertemu fa, kembali lagi izhar syafawi karena seluruh huruf hijaiyah ya setelah huruf mim, maka ada izhar syafawi. Fil ardi, di sini ada alif lam. Alif lamnya kita namakan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam kita tulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian ardi, ro-nya di sini ada hukum taujid berupa ro tafkhim. Ya, ro tafkhim. Jangan dibaca ardi. Bukan ardi tapi ardi. Ardi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa. Lafal mustaqarrun wa, di sini ada run ketemu waw, ada tanwin un berupa dhammatain bertemu dengan waw, maka kita hukumnya dengan bacaan idgham bi gunnah. Yaitu bagaimana cara membacanya? Cara pertama, langkah pertama, masukkan tanwin ke huruf waw sehingga suara n-nya hilang. Tinggal ganti wa, maka mustaqarrun awalnya menjadi mustaqarru karena dia bertemu waw, masuk ke waw. Langkah kedua, ditahan wawnya, mustaqarru wa mata. Kemudian pada lafal ta ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Kemudian aun ada izhar halqi yaitu adanya tanwin bertemu dengan hamzah, harus jelas suara aunnya. Kemudian ila ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif kecil. Kemudian lafal hin, ini ada bacaan mad arid sukun sebagaimana tadi lafal fi yang kami jelaskan. Maka dia kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bismillah, kita uraikan satu persatu. Pada lafal fatalaqqa, di sini untuk huruf fa harus hati-hati, harus alirkan nafasnya. Jangan sampai kita merubahnya menjadi patalaqqa diganti dengan p. Maka di sini jangan sampai diganti dengan p, tapi pakai f, fa. Kemudian fatalaqqa Adamu,
Lafal qa di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi karena mad itu artinya panjang, berarti di sini menandakan panjang. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini huruf madnya apa? Huruf madnya adalah alif kecil. Qa awalnya adalah 2 harakat karena datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut kita lihat berada di lain kata, maka ini kita namakan dengan munfasil. Mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 4 atau 5 harakat. Fatalaqqa Adamu. Kemudian pelafal Adamu, di sini ada bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu fathah, baik itu alif atau waw atau ya yang mati. Nah, sementara di sini ada Adama, ada fathah bertemu alif, maka ada hamzah bertemu alif, mad badal yang disertai dengan alif di sininya. Kemudian mir rabbihi, di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan ra. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ra, maka di sini jangan dibaca min rabbihi, tapi diganti menjadi mir rabbihi. Bagaimana langkah membacanya? Langkah pertama, suara nunnya dimasukkan ke ra dan diganti menjadi r, maka menjadi mir ra, maka menjadi diganti dengan ra, maka mir ra. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditahan, tidak boleh mir ra, tapi langsung saja mir ra. Hati-hati dalam lafaz ra. Ra itu punya sifat namanya sifat takrir, tapi takrirnya hanya satu saja, tidak boleh berulang. Mir ra, enggak, tapi langsung saja mir rabbihi. Kemudian lafaz rabbihi ada mad silah qasirah, yaitu adanya huruf ha dhamir yang kemudian ditandai dengan ada tanda seperti ini. Ini berbentuk ya kecil. Panjangnya untuk mad silah qasirah yaitu sepanjang 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian melafal kalimatin fa. Di sini ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Kemudian pelafal tin fa, di sini ada ikhfa, yaitu ditandai dengan kasrotain pada lafal tin bertemu dengan fa. Cara membacanya adalah kita samarkan huruf tinnya kepada huruf ta, seakan-akan kita langsung menghurufkan huruf fa. Maka kalimatin fa, kalimatin tin fa, bukan ting fa, jangan ang. Tidak semua ikhfa dibaca dengan ang. Kemudian fataba alaih, taba mad tabi'i lagi 2 harakat, adanya fathah bertemu alif, alaih. Maka di sini ada bacaan mad lin, mad yang terjadi di akhir bacaan apabila ada huruf ya sukun sebelumnya huruf fathah, kemudian ada huruf akhir di akhirnya. Maka ada huruf fathah ya, di sini ketemu dengan huruf ya sukun, dan huruf akhirnya ada yang awalnya berharokat dimatikan karena waqaf. Maka alaih. Ini sebagaimana hukumnya mad arid lis sukun sebenarnya. Min bisa juga kita masukkan dengan mad arid sukun, tapi kita hukumi dengan mad lin sebagaimana contoh li ila fi quraish. Nah, itu mad lin. Panjangnya berapa untuk mad lin? Mad lin panjang boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Pelafal innahu ada gunnah, yaitu ditandai dengan adanya nun berharakat tasydid, dan di sini diwarnai dengan warna hijau. Cara membacanya jangan langsung innahu, tapi ditahan dulu gunnahnya, dimasukkan ke rongga hidung kita. Innahu. Nah, seperti itu. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya. Kemudian hu mad silah qasrah sebagaimana lafal mir rabbihi, tapi di sini tandai dengan warna waw kecil. Kemudian huwa tawwabur rahim. Mad tabi'i pada lafal tawwabu ada mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Untuk mad tabi'i panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian ar-rahim.
Ya, di dua At-Tawwab, Ar-Rahim, kedua-duanya yaitu kita hukumi dengan alif lam syamsiyah. Kemudian pada lafal Ar-Rahim, hati-hati di lafal ha kecil, jangan Ar-Rahim. Nanti merubah artinya. Ha dari dari tengah tenggorokan kita. Kemudian pada lafal Him ada mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi di akhir bacaan sebagaimana kata alaih, tapi dia di sini sebelumnya adalah huruf ya yang huruf harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Asalnya di sini mad tabi'i ar-rahimu, karena kita waqaf dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Yaitu adanya sukun arid yang ketika kita waqaf dia menjadi mati. Sehingga dinamakan dengan sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf dan dimatikan. Panjangnya berapa untuk mad arid sukun? Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Ar-Rahim atau Ar-Rahim atau Ar-Rahim. Kita coba ulang. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Pada lafal qulna bitu, huruf qaf di sini diwarnai dengan warna biru agar kita membacanya agak tebal untuk membedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Huruf qaf pangkal lidah kita harus kita angkat sehingga dia makhraj daripada huruf qaf itu pangkal lidah dengan langit-langit atas, maka dia menempel. Maka qa qi qu, qulna lamnya tipis, qulna bitu. Di sini kita langsung ke huruf ha yang disukunkan. Jangan sampai kita membacanya qulna bitu. Pada lafal ini tidak dibaca qulna uhbitu. Tanda yang seperti ini di atas huruf alif menggambarkan bahwasanya alif itu tidak dibaca. Yang seperti ini tidak dibaca sehingga langsung ke huruf ha yang disukunkan. Dan kemudian pada lafal ha ini ada sifat namanya sifat hamas, harus dialirkan nafas kita. Qulna qulna bitu, dan suaranya pun mengalir karena dia sifat rukhawa. Qulna bitu minha jami'a. Pada lafal tu di sini ada bacaan berupa mad tabi'i ditandai dengan adanya dhammah pada lafal huruf ta bertemu dengan waw sukun. Kemudian ada alif ditandai dengan sifar mustadir diwarnai dengan abu-abu. Ini sama alifnya dianggap tidak ada juga. Kemudian minha di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, maka kita hukumi dengan bacaan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar artinya jelas, halq itu artinya tenggorokan. Maka ini berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf izhar atau huruf halq, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan kita, yaitu diantaranya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dan di sini setelah huruf nun ada huruf ha, yang mana ha termasuk daripada huruf izhar halqi. Maka suara nunnya ya
diperjelas suaraannya, suara nun sukunnya diperjelas. Minha, minha, minha. Kemudian pelafal ha ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian jami'a, jami'a, mi mad tabi'i, 2 harakat panjangnya, sehingga panjangnya tu, ha dan mi harus sama. Kemudian melafal an, pada dasarnya ketika kita lanjut nanti ada hukum bacaan ikhfa, jami'an fa. Karena kita waqaf di sini ada hukum tajwid berupa mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada huruf berharakat fathatain di akhir bacaan bertemu dengan alif. Maka yang awalnya fathatain kita iwadkan menjadi fathah saja. Jadi a, seperti ini saja a. Sehingga a di sini panjang 2 harakat. Jami'a, bukan jami'an, bukan. Tapi jami'a karena dia ada bacaan mad iwad. Qulna bitu minha jami'a. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Kemudian melafal fa imma, fa alirkan nafas kita. Fa imma, pada lafal imma di sini ada huruf mim yang berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah menahan suara gunnahnya. Fa imma, tidak langsung fa imma. Kesalahan yang sering terjadi yaitu dia tidak menahan gunnahnya, langsung fa imma. Ini salah. Yang harusnya adalah fa imma, ditahan dulu. Kemudian balafal ma'nya ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Ya'tiyannakum minni. Balafal ya ada hamzah sukun. Hamzah di sini ada sebuah sifat yang paling mencolok ya ada syiddah dengan jaharnya, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara. Maka ketika hamzah sukun dijelaskan ya, jangan sampai menyeret, jangan ya tapi ya tiyannakum. Lagi ada nun sukun, nun berharakat tasydid, itu hukumnya sama dengan mim berharakat tasydid, yaitu gunnah, ditahan suara gunnahnya. Kemudian balafal kum minni ada mim mati bertemu dengan mim, ini kita hukumi dengan bacaan idgham mimi, yaitu adanya 2 mim yang saling berdekatan sesuai makhrajnya sama, dan dia mim ketemu mim. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharakat. Maka dia kita baca dengan mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua. Fa imma ya'tiyannakum, kemudian ditahan gunnah. Ya'tiyannakum minni huda. Pada lafal minni kembali lagi sebenarnya ada gunnah, pada lafal nun berharakat tasydid ditahan juga. Sehingga ketika kita membacanya, im-nya ditahan, yan-nya ditahan, kum-nya ditahan, min tahan. Maka fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa. Ni ada mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu ya sukun. Hudan faman tabi'a. Kedua-duanya itu kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Yang pertama adanya tanwin, di sini ya dianggap tidak ada, hanya kita lihat tanwinnya ada fathatain bertemu dengan fa. Maka cara membacanya, tanwinnya disamarkan ke fa, perdengarkan nunnya lebih kesamarkan ke sedikit. Tapi dia langsung kepada makhrajnya. Maaf. Di situ hudan fa. Karena makhraj fa itu di bibir, maka kita samarkan ke bibir kita dengan seakan-akan kita langsung mau mengucapkan huruf fa. Hudan faman ta. Kemudian ketika yang kedua ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka ini sama sebagaimana hudan fa, yaitu ikhfa. Yang kedua ini disamarkan kepada huruf ta, maka nunnya samarkan ke huruf ta. Faman ta
faman tabi'a hudaya. Di sini ada mad tabi'i pada lafal da ya. Adanya fathah bertemu alif. Kemudian fala khaufun alaihim. Fala la mad tabi'i fathah bertemu alif. Khaufun ada fathah bertemu waw yaitu bacaan lin. Kemudian fun alaihim dhammatain bertemu dengan huruf ain. Maka di sini kita baca dengan bacaan ishar memperjelaskan suara tanwinnya. Alaihim, alaihim hanya hahi. Alaihim, alaihim ya. Kemudian ya-nya lembut karena dibacaan lin. Walahum la lagi ada mad tabi'i. Di sini mim ketemu waw ada izhar syafawi. Yaitu izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka harus dibaca dengan jelas suara mim ya. Kemudian mim mati ketemu ya sama izhar syafawi. Kemudian yang terakhir yahzanun, ha alirkan, dia punya sifat rohawa, aliran nafas dan hamas. Roh, maka yahzanun, yahzanun. Kemudian pada lafal nun ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf pada bacaan yang dimana ada sukun arid. Yang awalnya sukun arid itu apa? Sukun yang timbul karena waqaf. Ini kan awalnya nun. Nah, karena kita waqaf nun itu biasanya kita matikan. Huruf akhir di dalam bahasa Arab biasanya dimatikan. Atau ketika membacanya. Yahzanun, dan sebelum huruf yang dimatikan yaitu sukun aridnya, itu ada huruf mad. Baik itu alif, waw atau ya. Nah, ini yahzanun. Nah, ini asalnya mad tabi'i yahzanuna. Karena kita matikan sukun ini menjadi sukun arid. Maka mad arid disukun. Panjangnya berapa? Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Maka yahzanun, atau yahzanun, atau yahzanun. Kita coba ulang. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Baik, semoga yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.